Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PAI, Podcast in Economics. Bersama saya Reza, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk sharing-sharing bareng lagi. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang ibadah di bulan Ramadan. Dan kali ini kita sudah ditemani dengan narasumber spesial kita yang luar biasa, yaitu Pak Zaini Mukhlis. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Kita sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan kali ini ya Pak. Iya, Alhamdulillah. nggak kerasa. Ya nggak kerasa ya Pak ya. Udah jauh banget. Cepat kerasanya. Ya, ini udah masuk ke 18 ini. Oh iya, udah 18. Bentar lagi udah mau Lailatul Qadar nih Pak ya. Iya. Kita walaupun udah kerasa capek, udah kerasa bosen, tapi harus tetap dipolin terus ibadahnya Pak ya. Mesti itu, harus. Harus Pak. Iya. Nah, sebelum kita sharing-sharing bareng nih Pak, kali ini alangkah baiknya Bapak bisa perkenalkan diri dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Zaini Mukhlis. Kebetulan saat ini diberi amanah untuk menjadi salah satu dosen di program studi ekonomi dan bisnis di Fakultas Ekonomi. Di Prodi Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kebetulan dikasih amanah juga di UMJ menjadi salah satu kepala divisi di LPPI UMY yang mengkaji tentang keislaman, pembinaan tentang kemahasiswaan, karyawan dan juga dosen-dosen terkait masalah keislaman. Kurang lebih begitu. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, Pak Zaini ini adalah seorang dosen prodi ekonomi dan alhamdulillah kita bisa menjadikan Pak Zaini itu sebagai role model teman-teman. Bisa lebih banyak pengalamannya dan bisa lebih banyak sharing-sharing ilmunya tentang agama. Kebetulan sekali Pak Zaini ini kepala LPKA bidang agama ya Pak ya? LPPI ya, bidang agama. Dan kita bisa sharing-sharing bareng pada kesempatan kali ini karena kita bisa menjadikan Bapak Zaini ini sebagai panutan kita untuk motivasi dan untuk ibadah kita lebih baik ke depannya. Dan langsung saja nih Pak, saya udah gak sabar mau banyak sharing-sharing ilmu Apa sama yang Bapak. bisa kita bagi nih? Nah, kira-kira nih Pak, kan sekarang udah masuk bulan Ramadan nih Pak ya, dan udah pertengahan juga. Kira-kira tuh tips dari Bapak buat Ramadan ini tuh apa saja sih Pak yang Bapak jalanin selama bulan Ramadan ini? Apa saja amalan-amalan di bulan Ramadan ini kira-kira Pak? Amalan-amalan di bulan Ramadan tentunya amalan yang wajib ya. Kan kita sebagai seorang muslim ya kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu, tepat waktu di masjid untuk khusus yang laki-laki gitu kan. Selain amalan puasa. Nah, juga bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah ya. Teman-teman semuanya, ini bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka dan membuka pintu surga selebar-lebarnya. Maka sebuah kesempatan yang sangat besar sekali bagi kita untuk bisa meningkatkan amal soleh kita pada kesempatan di bulan suci ini. Baik yang wajib ataupun yang sunnah, tentunya kita harus berlomba-lomba nih. Baik sedekah kita, baik sholat sunnah kita, ataupun nilai kebaikan yang lainnya pun harusnya kita harus bisa lebih semangat lagi. Karena kan belum tentu kita tahun depan berjumpa kan dengan bulan suci Ramadan. Cuma setahun sekali ya Pak ya? Iya, setahun sekali. Maka harus bisa memanfaatkan. Ya benar-benar tuh Pak ya. Jadi yang ibadah maupun yang wajib, yang sunnah benar-benar harus bisa dimanfaatin ya Pak ya. Betul. Kira-kira kan perbedaan Bapak ibadah di hari-hari biasa sama bulan-bulan Ramadan tuh kira-kira apa sih Pak? Perbedaannya tentu sama ya, apa yang ibadah yang kita lakukan, cuman mungkin motivasi diri kita saja yang harus lebih semangat. Misalkan seringkali kan kita kalau di luar bulan Ramadan kadang kita jarang sedekah, gitu kan? Iya benar. Ya justru kita usahakan setiap hari kalau bisa sedekah, gitu. Berapapun nominalnya, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada tahaddus bin ni'mah ya, menjadi bagian daripada kita berbicara masalah nikmah. Ya, insya Allah kalau bisa setiap hari itu kita mendawamkan sedekah itu, meskipun 2.000 perak, tapi kan yang dilihat oleh Allah istiqomahnya, ya kan? Bukan berapa nominalnya. Dan itulah yang ya seharusnya, dan alhamdulillah insya Allah saya lakukan di setiap hari untuk melakukan sedekah. Ya selain itu juga jangan sampai kita meninggalkan yang wajib kan, karena sedekah itu sunnah. Yang wajib kan sholat wajibnya ya harus jelas, kemudian puasanya juga harus kita jaga. Ya selain itu juga kita harus lebih bisa
ya menjaga pandangan, lebih menjaga sikap, menjaga lisan untuk bisa apa namanya? Ya tidak terucap dari hal-hal yang mungkin tidak membatalkan puasa, tapi seringkali bisa mengurangi pahala Nah, benar puasa itu, ya. Pak. Dan rata-rata kita kan sebagai mahasiswa nih masih banyak yang lalai ya, Pak ya. Kita hanya menjalankan puasa aja, tapi di samping itu kita secara nggak sadar tuh masih sering bohong atau sering kata kasar, sering belum bisa mengendalikan emosi gitu, Pak. Nah, Betul. secara kita nggak sadar kita tuh lalai itu gimana ya, Pak ya, tipsnya untuk mengendalikan hal-hal yang kecil itu yang sebenarnya nggak membatalkan puasa, tapi membuat Mengurangi ya, pahala mengurangi pahala iya, puasa tadi ya. iya, Oke. Jadi memang saya juga tidak sempurna ya. Dalam hal ini mhm, saya juga perlu memotivasi diri saya sendiri untuk bisa melakukan itu semua. Ya kan? Karena memang manusia kan tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa. Tapi kebiasaan itu tidak akan pernah bisa terlahir kalau kita nggak memaksakan diri kita. Jadi harusnya kita tahu nih bahwasanya bulan Ramadan kan bulan penuh berkah mhm, yang nggak kita jumpai setiap waktu, gitu kan? iya, Justru kita harus memberikan semangat pada diri kita, memaksa diri kita untuk bisa apa? Melakukan kebaikan-kebaikan itu di bulan ini. Kalau nggak bisa menjaga lisan kita untuk berbohong, ya paling tidak kita harus bisa menjaga lisan kita untuk tidak banyak ngomong. Misalkan begitu, kita untuk banyak diam itu. Kan Rasulullah mengatakan diam itu emas, ya kan? Mungkin lebih banyak seperti itu. Kalau memang belum bisa apa? Menjaga lisan itu. Ya kan? Memang susah untuk merubah sebuah kebiasaan karena kebiasaan kan menjadi bagian daripada akhlak nih, karakter. nah iya tuh, Dan Pak, karakter itu terbentuk dari apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, mhm, itu yang makanya kan kalau Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, nah beliau mengatakan bahwasanya manusia itu ketika sekali, dua kali, tiga kali melakukan sebuah pekerjaan, lama-lama dia akan menjadi sebuah kebiasaan. nah, Ketika sudah menjadi kebiasaan, susah untuk dirubah karena sudah menjadi sebuah karakter, gitu kan. Nah, justru bulan ini untuk kita apa ya? Untuk kita melihat diri kita, untuk kita bisa merefleksikan diri kita supaya kita ini merubah kebiasaan buruk kita. Gitu. Waktu yang sangat tepat sekali ini, harusnya begitu. betul betul banget, Pak, ya. Jadi bulan Ramadan ini kan Allah lagi ngobrol ngobrol pahala nih ya, Pak, ya. Betul. Jadi, seperti yang Pak Zaini bilang kayak kita dipaksa terus bisa terbiasa. Ya, Jadi begitu ya, Pak, ya? betul. Dari keterpaksaan menjadi kebiasaan. Nah, ya jadi emang benar-benar bulan ini tuh bulan penuh rahmat buat kita, ngubah diri kita buat lebih baik lagi ke depannya ya, Pak? Betul. Hmm, Tentu ya apa namanya? Bukan hanya dengan mengubah diri kita dengan perilaku saja, tapi juga dengan doa. Karena doa mmm, itu penting, karena doa itulah yang bisa merubah nasib kita. Ya, seringkali kita ini pengen nasib kita di masa depan kan jaya, sukses, hidup berkecukupan gitu kan. Justru bulan inilah waktu kita meminta doa kepada Allah supaya Allah itu bisa menjadikan takdir kita di masa depan itu lebih baik. Jadi kan bulan puasa ini teman-teman semuanya bukan sekedar mengampuni dosa kita yang telah lalu, dan itu tentu yang kita harapkan kan, ampunan dosa dari apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi juga di bulan ini sebuah pengharapan kepada kita dengan doa kita kepada Allah supaya Allah merubah nasib dan takdir kita di masa depan. Gitu. Ya kan siapa yang tahu masa depan kita? iya, Betul kan? heeh. Nah, ketika kita ingin merubah masa depan kita dengan doa itulah Allah bisa apa? Bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk kita. Karena doa tuh benar-benar senjatanya orang iman banget ya, Pak, ya? Yes, betul. Semakin Apalagi kita terus berdoa, semakin diasah pedangnya, suatu saat kita dapat kesempatan sama Allah, betul. bisa Justru Allah tuh lebih suka kepada orang yang malah sering meminta kepadanya, mmm, gitu ya. Berbeda jangan disamakan dengan manusia, semakin banyak diminta malah semakin nah iya apa ya? benar. Kalau manusia kan begitu. Iya, Justru Allah itu semakin diminta semakin sayang dengan kita. Karena bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya hambaku ini butuh kepadaku, gitu. Sehingga Allah pun akan begitu bermuamalah dengan dia. Tentu tidak bisa disamakan dengan sifat manusia, iya benar. gitu kan? Hmm. Jadi, gini Pak, saya sering ngalamin kita doa nih Pak, udah doa berkali-kali terus-menerus, tapi kadang-kadang kok nggak sesuai ekspektasi gitu ya Pak ya? Baik. Seringkali kita ingin doa mendapatkan yang terbaik. Tapi kadang
nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan dari apa yang kita minta kepada Allah. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Betul kan? Iya benar. Dan Allah akan lebih mengetahui kapan waktu itu pas datang untuk kita. Apakah kita ini pantas untuk diberi rizki pada saat itu, atau mungkin ditunda oleh Allah karena Allah lebih mengetahui keadaan kita. Nah, seringkali kita ya yang nggak sabar. Ketika kita minta, pengennya kita selalu dikabulkan. Nah, itu problemnya itu. Yang menjadi problem lagi adalah ketika kita pengen hak kita ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seringkali kita lupa memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita Iya. berdoa, oke, tapi hak Allah ini belum dipenuhi nih. Apa? Ibadah kepada Dia. Ya kan, dalam sholatnya mungkin kita masih bolong, mungkin kita masih telat, puasa masih nyuri-nyuri warteg misalnya. Ya kan? Nah, itu kan haknya Allah untuk diibadahi kan. Meskipun kita berdoa bisa jadi apa ya? Doa kita itu diterima oleh Allah, cuman Allah masih apa? Masih memending itu semua, menunggu waktu yang tepat untuk diturunkan kepada kita. Jadi kita harus menuhin haknya Allah juga ya, Pak ya. Iya, tentu. Rata-rata manusia zaman sekarang kan ketika datang kan pas butuhnya aja ya, Pak. Nah, betul. Maunya butuhnya langsung ada gitu. Iya. Nah nih Pak, kembali lagi ke bulan Ramadan nih Pak. Banyak kita ngerasakan dan rata-rata manusia sih Pak ya, iman tuh kayak Yazidua yang kusut nih Pak. Iman tuh kayak turun naik gitu Pak. Jadi ketika kita iman lagi naik nih, kita gampang gitu jalan ibadah. Nah, tapi masalahnya ketika iman kita turun, walaupun bulan puasa ada saatnya kita males-malesan gitu Pak. Nah, cara menghadapi itu bagaimana sih Pak? Kan juga ada dalilnya ya Pak, al imanu yazidu yang kusu. Betul. Nah, itu cara menghadapinya bagaimana Pak kira-kira? Ya, memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya iman itu kan naik turun gitu ya. Naik dengan ketaatan kita menjalankan ibadah kepada Allah, kalau pas turun ya seringkali kita apa? Entah bermaksiat atau malas dalam menjalankan kewajiban. Nah, bagaimana supaya iman kita itu terus naik? Ya, tentunya yang pertama, keimanan itu seringkali turun ketika kita banyak melakukan maksiat. Ya kan? Seringkali kita banyak melakukan maksiat, maka maksiat itulah yang akan mempengaruhi keimanan kita dan akhirnya kita pun akan malas dalam beribadah. Maka yang pertama ya harus apa? Menjauhi segala bentuk maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama supaya kita meningkatkan iman. Yang kedua, ya kita harus mengerti tentang kembali tadi haknya Allah tuh apa sih? Gitu. Seringkali kan kita pengen hidup enak, pengen hidup cukup, ya. Tapi kan kita juga harus memperhatikan siapa sih yang memberi itu semua, gitu. Dan apa hak daripada zat yang memberi itu semua. Ya, ini kan haknya adalah diibadahi tadi kan. Maka selain meninggalkan maksiat supaya iman terus naik, tentu kita juga menekan diri kita, memaksa diri kita untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dengan doa itu semoga Allah terus menjaga hati kita. Kan seringkali kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kan begitu. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk bisa untuk bisa terus dalam ketaatan, terus dalam kepatuhan dalam agamamu itu. Sehingga dengan begitu dia bisa terus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah, iya benar. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya, Pak. Ya, kan doa itu yang sering kita ucapkan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala kan, untuk terus dalam ketaatan kepada Allah. Dan berhubungan dengan iman turun naik, dan rata-rata kan di bulan Ramadan ini kayak ada ibadah tambahan kayak sholat tarawih ya Pak. Betul. Dan kayak Allah bener lagi ngobrol ketika kita baca Quran, lagi diobrol banget pahalanya. Dan itu yang rata-rata mahasiswa rasain sekarang, sholat tarawih kok awalnya aja dan akhirnya bolong-bolong gitu Pak. Dan itu kan susah gitu ngontrol iman Pak. Betul. Karena mungkin bisa jadi anggapan bahwasanya itu sunnah. Sehingga seringkali di benak kita atau di benak sebagian besar saudara muslim yang lain, ketika sunnah itu dikerjakan mendapat pahala. Ketika sunnah itu ditinggalkan, maka seakan-akan tidak masalah, toh nggak berdosa. Padahal justru ketika kita meninggalkan sunnah itu, kita rugi sebenarnya. Rugi? Iya rugi. Di bulan
penuh berkah, Allah melipat gandakan seluruh amal pahala kita, ya kan, amal soleh kita digandakan pahalanya. Lah kok kita nggak mau nih mengerjakan berlipat-lipat kali apa pahala yang diobral oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Lah kan rugi. Iya. Kapan lagi kita seperti itu? Apalagi kita diberi malam Lailatul Qadar kan beberapa waktu Itu lagi udah kan. luar biasa banget Nah, sama Lailatul Qadar, siapa Pak. yang bisa beribadah terus-menerus lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun? Itulah kenapa tuh banyak ulama para umur manusia di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu kan panjang-panjang. Iya. Dan di umurnya Nabi Muhammad sampai sekarang ini dan keturunannya sampai sekarang kan rata-rata cuma sampai 60 atau 70 tahun saja. Tapi di situ Allah ngasih malam Lailatul Qadar yang mana kalau beribadah seperti 83 tahun. Lah berapa kali umur kita berapa nih sekarang nih? Misalkan 20 Masih 30 tahun. rata-rata, Pak. Ya kan? Paling tidak kan kita sudah lebih dari 10 kali mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh. Kalau 10 kali dikali 83 tahun, ya kan? Sudah berapa umur kita? 830 ya. 830. Ya kan? Nah, itu setara dengan umur umat terdahulu kan. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan adanya malam Lailatul Qadar itu. Nah, ini harusnya kita lebih semangat gitu. Kalau tahu itu. Dengan motivasi-motivasi ibadah gitu ya, Pak ya? Iya. Karena kita kan mati juga nggak membawa apa-apa. Justru amal soleh kita itulah yang akan menemani kita. Bekal itulah yang bisa kita nih melakukan tawar-menawar kepada Allah untuk mendapatkan surga. Ya kan? Kan surga itu kan kalau Rasulullah SAW itu kan surga itu seperti barang dagangannya Allah nih teman-teman. Iya. Kan Rasulullah bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu sangatlah mahal. Dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Dan bisa dibeli dengan apa? Amal soleh kita. Lah berapa banyak amal soleh kita yang mampu untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu saja. Nah, kalau sudah tahu itu mahal, maka kan yang mendapatkan barang mahal kan orang-orang spesial saja. Ya kan? Nah, apakah kita termasuk orang spesial itu? Nah, kembali kepada diri kita. Itulah yang menjadikan kita untuk bisa motivasi diri kita untuk bisa terus beribadah di bulan Ramadan ini. Jadi kita benar-benar harus usaha terus-menerus untuk jadi orang-orang spesialnya yang Allah pilih ya, Pak. Betul. Biar kita bisa dapat rahmat, dan mumpung di bulan Ramadan ini kan emang benar-benar lagi obral pahala banyak banget yang Allah janjiin ya, Pak. Yes. Dan kita harus manfaatkan benar-benar nih teman-teman buat di bulan Ramadan ini. Nah, kan kita kan sebagai mahasiswa tuh kan kayak pikirannya tuh kayak kepecah-pecah nih, Pak. Fokusnya kepecah-pecah kayak yang Bapak bisa bilang tadi, kita harus menggebor-geborkan ibadah, harus ibadah terus-menerus yang kita harus memenuhi haknya Allah. Tapi di satu sisi pikiran kita kepecah kayak banyak banget tugas numpuk, terus ada deadline tugas, atau dalam organisasi ada rapat ini, rapat itu. Jadi kayak mau ibadah tapi keganggu ini gitu, Pak. Dalam menghadapi itu kira-kira gimana ya, Pak ya? Baik, tentu kita perlu manajemen waktu ya. Kita harus bisa memanajemen waktu, kita juga harus bisa memiliki standar prioritas. Memiliki standar prioritas. Kita ini kan punya prioritas, apa prioritas kita? Kita kan manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita, maka hak Allah itu harus lebih didahulukan daripada haknya yang lain. Itu prioritas kita. Sehingga ketika memang itu sudah masuk waktu sholat misalkan, ya kan kita bisa tetap beribadah dengan menunda sementara pekerjaan kita. Berapa menit gitu kan. Nah, ini kan manajemen waktu. Tapi seringkali kita yang merasa diri kita nanggung. Kok sebentar lagi ya. Akhirnya kita pun malah tidak memiliki skala prioritas, akhirnya manajemen waktunya malah amburadul gitu. Hubungan kepada Allah mungkin tidak begitu baik karena seringkali kita sholat saja nggak tepat waktu misalkan, ya kan, atau puasa mungkin banyak yang banyak pahala-pahala yang seringkali terbuang sia-sia gara-gara lisan kita atau perbuatan kita gitu, dengan pekerjaan yang sering kita lakukan itu sendiri. Maka perlu manajemen waktu yang jelas ketika kita memang dalam menunaikan skala prioritas tadi. Ya.
prioritas kepada Allah itu lebih utama daripada pada manusia. Itu saja. Gitu. Jadi- Toh bisa dikerjakan semua. Iya benar ya Pak ya. Rata-rata kayak kita sekarang tuh masih susah banget buat manajemen waktu gitu Pak. Jadi kita harus memprioritaskan Allah yang lebih utama ya Pak. Ya, sama-sama belajar kita. Nah iya, sama-sama belajar. Nah gini nih Pak, yang saya lihat di fenomena sekarang kan mahasiswa dan banyak teman-teman nih, termasuk kita-kita juga, dan banyak yang orang-orang yang bakti sosial, yang bagi-bagi takjil untuk buka, untuk sahur, dan alhamdulillah itu benar-benar mencari keberkahan banget gitu Pak. Nah tapi rata-rata tuh mereka upload di upload di IG, upload di sosmed, di WA. Nah itu bagaimana pendapat Bapak kalau kayak gitu Pak? Ya, tentu apa ya? Itu semua wasilah daripada kita apa ya, beribadah, tapi di satu sisi kita ingin dilihat oleh orang lain. Nah, iya. Ya. Naudzubillah, itu kita terjerumus ke dalam riya, ya. Pengen Iya. dilihat atau sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar orang lain, kalau riya itu pengen dilihat orang lain. Nah, tentunya teman-teman semuanya, ketika kita memang niatnya adalah beribadah kepada Allah, maka kita pun harus bisa ya, karena ini ibadah zaman now. Ibadah tapi kemudian apa? Selfie, oh, saya sodakoh nih 10 juta. Nah, misalkan. Nah, ini kan menjadikan apa yang kita sodakohkan itu seakan-akan hilang pahalanya. Nah, iya. Ya kan? Kecuali memang ada beberapa tuntutan. Memang misalkan dari sebuah lembaga, ketika dia donasi memang dituntut untuk dokumentasi, maka tidak menjadi masalah. Gitu. Tapi ketika memang dia itu tidak ada tuntutan untuk dokumentasi, untuk apa yang lebih baik ibadah yang kita lakukan itu kan kita sembunyikan. Harusnya kan ibadah yang kita lakukan itu hanya antara kita dengan Allah saja yang tahu. Gitu kan? Jangan sampai orang lain tahu sehingga malah dia memuji kita, ketika dengan pujian itu akhirnya kita malah timbul rasa riya di dalam diri kita. Itu yang menjadi bahaya. Justru ketika tidak ada orang yang lain tahu dalam ibadah yang kita sembunyikan hubungan kita dengan Allah, maka itu lebih baik sebenarnya. Gitu. Maka ya itulah ibadah zaman now yang dilakukan oleh ya umat muslim, sebagian besar umat muslim saat ini ya. Di satu sisi ibadah, tapi di satu sisi seakan-akan apa yang dia lakukan tuh pengen dilihat oleh orang lain. Nah, ini menjadi problem, yaitu perkara masalah hati. Masalah hati. Iya. Yang harus perlu di manajemen kolbu itu sih. Nah itu Gitu ya. kayaknya sulit banget tuh Pak ya, kalau manajemen hati. Kan hati tuh sifatnya berbolak-balik nih Pak. Betul. Nah dan niat karena Allah tuh kayaknya susah banget gitu Pak. Gimana sih Pak kayak menghindarkan dari cara kita ketika kita ibadah nih, tapi di satu sisi kita mau memotivasi gitu Pak. Kita ngupload di IG, ngupload di sosmed, tapi kita ingin memotivasi orang lain biar orang lain tuh Ya, tujuannya memotivasi orang lain Iya. ya, biar orang lain ngikutin. ngikutin kita juga. Nah, rata-rata kan begitu, tapi kadang tuh banyak banget gangguan dan pujian-pujian orang lain bilang, wih baik banget, wih bermanfaat banget ngelakuin kayak gini, dan Betul. hati kita tuh jadi kebolak-balik, wih Jadi goyang ya. iya, Yang bagaimana tadinya dari untuk memotivasi jadi lain gitu iya kan. begitu Pak. Nah, Kira-kira untuk menghadapi hal semacam itu gimana ya Pak ya? oke. Jadi seringkali emang berat kalau udah masalah hati ini ya. Berat, memang harus dilatih. Sama dengan ketika kita sholat Allahu Akbar, kemudian ada seseorang yang kita sayangi, calon mertua atau pacar lah atau apalah itu kan, seringkali malah tambah khusyuk kita sholat kita. Nah, Tentu memang apa namanya, hati itu kita harus latih, dan melatihnya itu mungkin dari hal yang sepele gitu kan. Kalau memang kita belum bisa memantapkan hati kita untuk terus ikhlas, maka tentunya kita tidak perlu mengumbar apa yang harusnya kita umbar itu melalui medsos atau melalui apapun. Karena kita tahulah ukuran standar diri kita, gitu ya teman-teman. Kalau kita memang merasa iman kita sudah kuat dan tujuannya jelas, fokus kita adalah memberikan motivasi, memberikan pelajaran kepada muslim yang lain, maka silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi ketika memang hati kita saja kadang masih bolak-balik gitu ya, kadang imannya kadang naik, kadang turun, kadang ya masih belum jelas gitu ya, lebih baik ya kita kita latih dulu hati kita untuk bisa
keikhlasan itu bisa mantap dulu baru ke orang lain. Nah, kalau diri kita belum mantap, masa orang lain kita apa namanya? Memang tidak menjadi masalah kita mantapkan orang lain, tapi kan paling tidak kita mantapkan diri kita dulu. Nah, Gitu. jadi seperti itu ya, kayak kita ngurusin diri sendiri dulu baru orang lain gitu ya Pak ya. Betul. Kayak kita ibadah sembunyi-sembunyi dulu buat Iya. nata hati kita biar lebih baik. Betul. Membiasakan diri kita dulu, baru setelah terbiasa, nah barulah. Ya kan kita mau minta orang sedekah gitu misalkan. Ya harusnya kan kita sedekah dulu nih. Baru Iya. orang bisa ngerti. Nah, Makanya iya. baru kena nih. Kalau kita aja nggak ngelakuin, kita ngomong ke orang lain, belum tentu orang itu akan dengar. Tapi ketika kita sudah melakukan nih, kemudian kita mengatakan ke orang lain, maka biasanya seringkali itu akan kena. Apa yang kita sampaikan dari hati akan masuk ke dalam hati. Oh iya. Itu saja. Ah iya benar banget ya. Iya kan? Ketulusan tuh benar-benar kena banget ke orang lain Iya. ya Pak ya. Kalau kita benar melakukan. Lah kalau kita nggak melakukan, ayo sholat malam lah. Kita nggak pernah sholat malam. Nah iya. Gitu. Apalagi yang mendengar tuh malah saya nggak tahu sholat malam. Nah, itu malah lebih parah lagi kan. Gitu. Ya paling tidak at least kita lakukan itu dulu untuk diri kita sendiri. Yang paling penting tuh for the sake of Allah Pak ya. Hanya Yes. karena Allah satu. Nah nih Pak, yang terakhir nih Pak, dan kita sebagai mahasiswa UM-nya dan dalam menghadapi ibadah di bulan Ramadan ini, kira-kira tips dari Bapak untuk supaya bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar lewat saja gitu Pak, tapi dalam rangka bulan Ramadan ini kita bisa mengubah diri kita yang sebelumnya kita malas-malasan atau sebelumnya kita nggak sering baca Quran, dan di bulan Ramadan ini ketika kita udah selesai bulan Ramadan, kita bisa berubah menjadi lebih baik gitu Pak. Bagaimana tips untuk Bapak sebagai mahasiswa kita? Tipsnya tentunya kita harus tahu dulu teman-teman keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Ya, ketika kita tahu keutamaannya, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, harusnya kita harus bisa meraih itu semua. Karena kesempatan bisa jadi tidak datang dua kali. Kemudian kita juga harus mengetahui keutamaan-keutamaan amal soleh yang kita lakukan. Misalkan baca Quran. Allah kan melipat gandakan 10, ya, satu huruf dari Al-Quran kan mendapatkan 10 pahala. Itu kalau di hari biasa. Nah kalau di bulan Ramadan berapa kali Allah melipat gandakan satu huruf daripada Al-Quran yang kita baca. Gitu kan? Maka akan lebih mudah untuk kita memotivasi diri kita untuk bisa terus membaca Quran. Karena itu bekal yang paling mudah untuk bisa kita bawa. Ya kan? Nah kemudian setelah mengetahui keutamaan apa yang kita lakukan, keutamaan di bulan suci, kemudian baru kita mencoba untuk melatih diri kita meninggalkan kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Pelan-pelan. Dari misalkan lisan kita dulu saja yang mungkin seringkali keluar mohon maaf, kebun binatang gitu. Coba di lisan kita dirubah itu. Karena seringkali kita nih mengucapkan itu karena pengen dibilang gaul lah, pengen dibilang loyal dengan teman, dan pengen dibilang setara. Seringkali malu ketika kita disebut sebagai orang yang soleh gitu kan. Harusnya kita bangga ketika orang itu melihat kita ini kok soleh gitu. Harusnya kita harus menjadi bangga dengan seperti itu. Jangan malah minder ketika orang maksudnya saya ini gini. Jadilah orang yang punya prinsip. Gitu ya. Ketika kita menjadi muslim, ya jadilah muslim yang betul-betul taat. Ketika kita bisa menjadi muslim yang taat, di situ kita bisa mewarnai. Ya, maka jadilah orang yang bisa mewarnai, jangan menjadi orang yang terus diwarnai. Keberadaan kita ini harusnya bisa mewarnai saudara muslim kita yang lain. Dengan Dengan penuh kebaikan yang menjadi kebiasaan kita. Nah, harusnya begitu kan. Maka melatih diri dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Nah setelah itu baru kita memaksa diri kita untuk beribadah, meningkatkan meningkatkan amal soleh, baik dari yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, semoga kita mendapatkan keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin teman-teman semua. Jadi ya seperti yang Pak Zaini bilang, kita harus benar-benar meningkatkan ibadah di bulan Ramadan dan paham benar-benar keutamaan semuanya, agar kita tuh menjalankan ibadah nggak cuma di bulan Ramadan aja, tapi di bulan-bulan biasa kita bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi gitu teman-teman semua. Alhamdulillah kita harus menata niat dengan baik karena Allah, dan kita harus paham benar-benar apa aja sih keutamaan bulan Ramadan ini, dan semoga teman-teman dan kita semua kita bisa benar-benar dapat ampunan dari Allah, dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan ini,
dan kita bisa bersama-sama kembali menjadi diri yang suci lagi, diri yang fitri lagi setelah bulan Ramadan nanti. Amin. Nah, mungkin sekian dari saya dan ilmu yang bermanfaat dari Pak Zaini. Semoga teman-teman semua bisa mendapat hikmah dari episode kali ini dan bisa mendapat pencerahan agar bisa berubah lebih baik, bersama-sama kita berubah lebih baik di dalam bulan Ramadan ini. Mungkin sekian, apabila ada salah kata atau salah ucapan dalam episode kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri dan Pak Zaini pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.